Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi dalam segmen Gerakan Kebaikan yang kali ini akan mengangkat sosok anak muda yang peduli pendidikan di tanah air. Ialah Devrizal Jabumir atau yang akrab disapa Dave, pria yang berasal dari Kepulauan Aru, Maluku ini mundur dari pekerjaan sebelumnya di perusahaan listrik Turki untuk mendirikan sekolah mimpi di daerahnya. Kita lihat bersama pemirsa, sekolah mimpi dibangun agar anak-anak di Kepulauan Aru bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang layak. Sekolah ini menggunakan sistem pendidikan inklusif dengan pelajaran seperti bahasa Inggris, kewirausahaan, public speaking, kelas inspirasi dan juga pelajaran terkait dengan lingkungan. Murid-murid yang belajar di sini tidak dipungut biaya, cukup dengan membayar biaya pendidikan dengan sampah. Nah, sampah-sampah yang dikumpulkan ini sebagian dibuat kerajinan dan sisanya dibuang ke tempat pembuangan setempat. Dengan cara ini, Dave ingin agar siswanya dan masyarakat lebih sadar akan pentingnya lingkungan. Saat ini murid di Sekolah Mimpi berjumlah 96 siswa dari tingkat PAUD hingga SMP. Sementara jumlah relawan yang mengajar mencapai 15 orang dari kalangan mahasiswa maupun pekerja. Pemirsa, tingginya minat anak-anak untuk belajar di sekolah mimpi sayangnya terbatas dengan sarana fasilitas yang ada. Sekolah mimpi memerlukan ruang kelas atau smart center sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman bagi siswa-siswinya. Selama ini proses pembelajaran masih dilakukan berpindah-pindah di kebanyakan yakni di luar ruangan. Bagi Anda pemirsa setia Newsline yang ingin mendukung sekolah mimpi bisa melakukan donasi Anda dengan cara berikut ini. Lalu apa pemirsa semangat yang diusung oleh sekolah mimpi ini? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Devrizal Jabumir atau Dave, penggagas sekolah mimpi melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Dave. Halo, selamat siang Mas. Terima kasih Mas Dave telah bergabung bersama kami di Newsline. Tadi kami sudah membacakan sedikit informasi soal sekolah mimpi dan keinginan Mas Dave untuk mengajar anak-anak di sana. Tapi pertanyaan saya gini, bikin sekolah sih bikin sekolah Mas, tapi sampai harus resign dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk sekolah. Kenapa Mas sampai harus resign dan membuat sekolah ini? Apa sebenarnya semangatnya Mas Dave? Ya, karena saya melihat bahwa sebetulnya hidup ini kan singkat dan tidak bisa diprediksi kapan kita harus mengakhiri hidup ini. Dan ketika misalnya kita diberikan kesempatan untuk hidup dan ketika kita harus meninggal dan harus tanpa meninggalkan sebuah legasi, saya rasa bahwa seakan-akan hidup itu cuma-cuma begitu, tidak ada gunanya ketika kita masih hidup di dunia gitu. Nah, maunya saya ketika kita tidak ada impact atau ada legasi yang saya tinggalkan. Impact atau Kurang lebih seperti itu legacy. sih. Ya, impact atau legacy yang ingin ditinggalkan, terutama untuk fokus terhadap pendidikan anak-anak di sana. Memang pendidikan anak-anak di Kepulauan Aru ini sendiri seperti apa, Mas? Khususnya di tempat Mas ini mengajar. Yang pertama kita harus pahami bahwa kondisi geografis di sini yang sangat challenging, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan daerah lain. Misalnya kita bisa melihat bahwa akses ke pendidikan, bayangkan saja ketika anak-anak di Kepulauan Aru harus mengenyam pendidikan, harus mereka berangkat hijrah ke tempat lain, ke daerah lain, untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Belum lagi kita lihat sarana prasarana atau kualitas pendidikan fasilitas pendidikan yang lainnya yang belum memadai. Terus juga pemerataan guru. Hal-hal itu yang sebetulnya mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah 3T khususnya di Kepulauan Aru. Oleh karena itu saya berpikir bahwa misalkan kalau kita sebagai anak-anak muda hanya mengkomplain kondisi ini tanpa mengambil aksi atau mengambil bagian dalam membawa perubahan, kita tidak akan bisa menghasilkan, kita tidak bisa akan menikmati perubahan gitu kalau kita cuma sebagai penonton dan pengkritik saja gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi aktor-aktor yang bisa mendorong perubahan itu. Baik, Mas Dave,
Kalau melihat anak-anak ini kan belajarnya di luar ruangan begitu, memang tidak ada ruangan kelas yang biasa digunakan untuk teman-teman atau adik-adik ini belajar? Iya, pada awalnya setelah saya resign dan saya kembali ke Kepulauan Aru, saya melihat bahwa selama ini anak-anak itu terkonsep bahwa belajar itu harus berada di satu ruangan tertentu, misalnya dalam kelas, ada kursi meja, ada papan tulis, dan baru seolah-olah pelajaran itu baru bisa dimulai di sana. Nah, kami sengaja dengan segala keterbatasan juga kami coba untuk mau memperkenalkan konsep juga bahwa belajar tidak melulu soal tempatnya, tetapi belajar itu bisa di mana saja gitu dan siapa saja bisa jadi guru. Memang sejauh ini ketika kami menerapkan konsep outdoor learning banyak banyak tantangan juga, misalnya cuaca, hujan dan lain-lain. Nah, tapi keterbatasan-keterbatasan itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk kami berhenti untuk membawa perubahan atau membuat sebuah movement untuk perbaikan pendidikan di Kepulauan Aru. Baik, ini yang tadi saya mau tanyakan, Mas Dev. Ketika misalnya menghadapi tantangan seperti hujan atau tantangan cuaca, kemudian kan harus di-stop itu kegiatan pembelajarannya. Terpikirkankah untuk kemudian bisa membangun sebuah gedung sendiri untuk anak-anak di sana yang benar-benar established dan memang bisa digunakan secara reguler untuk anak-anak di sana, Mas Dev? Ya, sebetulnya itu yang kami harapkan, kami doakan dan kami bersyukur juga bahwa dengan adanya platform Metro TV ini dan juga Benih Baik yang coba untuk membantu kami untuk mewujudkan itu sih. Harapannya semoga dengan adanya sebuah gedung yang layak itu tidak bisa, sehingga itu membantu kami dan tidak bisa menghalangi kami untuk tidak belajar terus-menerus gitu karena cuaca dan juga faktor alam lain lagi gitu. Jadi kami sangat berharap itu menjadi salah satu goal kami untuk memperoleh sebuah gedung yang layak, yang representatif. Oke, Mas Dev, ini anak-anak kan berjumlah tadi kalau tidak salah 96 ya anak-anak yang belajar di sini. Semuanya itu apakah memang putus sekolah atau masih ada yang bersekolah di sekolah formal kemudian ikut sorenya belajar dengan sekolah mimpi atau seperti apa ini? Ya, awalnya saya menargetkan itu ke anak-anak yang putus sekolah karena saya melihat realitanya banyak anak-anak yang putus sekolah dan larinya, impactnya mereka selalu menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang justru destruktif gitu. Mereka merokok, jika pakai lem dan lain-lain yang itu sangat tidak bagus bagi mereka. Nah, tetapi setelah itu ada respon positif dari masyarakat setempat di sekeliling sana bahwa mereka tertarik dengan konsep itu dan banyak juga keluarga yang dari latar belakang ekonomi yang terbatas, walaupun anak-anak mereka juga sekolah di sekolah formal, tapi mereka berpikir bahwa ini adalah layanan pendidikan gratis yang mereka merasa bahwa ada benefit yang mereka bisa dapati dengan membayar dengan sampah, dan mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk datang dan bergabung ke sana. Setelah melihat antusias atau respon positif dari masyarakat setempat yang bagus, sehingga itu yang memboost semangat kami untuk terus berjuang untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan juga kita bisa menanamkan kesadaran anak-anak untuk memprotek lingkungan kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang juga menarik, membayar bukan dengan uang begitu, dengan materi, tapi justru dengan sampah. Sampah-sampah yang dikumpulkan ini biasanya untuk diapakan, Mas Dev? Iya, kalau kita mau lihat bahwa sampah-sampah yang terkumpul itu kebanyakan sampah-sampah plastik. Kita tahu bahwa sebetulnya Kepulauan Aru itu terdiri dari ratusan pulau, karena ini daerah yang basisnya kepulauan, yang artinya bahwa mayoritas masyarakat setempat itu menggantungkan hidup mereka di laut. Tetapi mereka tidak memikirkan sustainability lautnya, keberlanjutan lautnya, sehingga laut sering kali dicemari. Nah, kalau hal ini dibiarkan terus, maka kita tidak akan bisa menikmati hasil yang sama di tahun-tahun yang mendatang. Sampah-sampah yang kumpul itu biasanya akan didaur ulang, dan bisa dibuat eco brick, dan setidaknya itu tidak bisa mencemari laut atau bibir-bibir pantai yang ada. Baik, artinya tidak hanya fokus terhadap pendidikan dan juga karakter anak-anak, tapi juga fokus terhadap lingkungan. Ini yang juga menjadi dampak dari sekolah mimpi yang dibuat di Kepulauan Aru. Mas Dev,
Bisa di-share nggak ke kami atau dibagikan kepada kami, ada nggak sih anak-anak yang punya cerita inspiratif, misalnya di sekolahnya dia berprestasi, atau mungkin dia punya bakat tapi sayangnya tidak bisa melanjutkan ke pendidikan sekolah formal. Ada nggak cerita-cerita seperti itu dari anak-anak yang saat ini diajarkan di sekolah mimpi? Sebetulnya ada salah satu anak juga yang uh, pernah mengikut model United Nation di Malaysia, dan pada beberapa kesempatan ketika dia diwawancarai atau dia memberikan pidato misalnya di Hari Sumpah Pemuda, dia sering mention sekolah mimpi sebagai salah satu kontributor terbanyak terhadap progres dan perkembangannya dia. Jadi ada Dan sebenarnya sekarang banyak sementara anak-anak inspiratif yang kemudian sayang kayaknya kalau bakat dan juga skillnya ini tidak diasah. Nah, ada nggak sih Mas upaya misalnya menggandeng pihak pemerintah daerah setempat atau perangkat daerah setempat untuk juga bisa sekolah ini lebih difasilitasi lagi Mas? Sebetulnya kami itu sangat terbuka kepada pihak siapa saja selagi kita sama-sama punya visi yang sama, yaitu membangun pendidikan di Kepulauan Aru menjadi baik. Jadi uh, kami pun tidak terlalu menaruh harapan ke pihak-pihak tertentu, tetapi pada prinsipnya kami sangat terbuka kepada siapa saja untuk mau bergandengan tangan, berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Kepulauan Aru. Nah, kalau misalnya dari sisi pemerintah sejauh ini, misalnya memang di beberapa poin kami sering bekerja sama untuk melaksanakan atau mengimplementasi proyek-proyek yang sifatnya itu sementara saja gitu. Tetapi kalau ke depannya kami masih terbuka dan berharap kalau misalnya pemerintah masih mau membuka kesempatan atau ruang kolaborasi dengan kami juga, kami sangat welcome itu, Mas. Mhm. Mas, Mas Dev, ini hal lain karena saya tertarik dengan namanya Sekolah Mimpi. Berarti banyak mimpi-mimpi juga sebenarnya yang terurai atau ada di benak anak-anak yang ada di sana. Mas, apa sih mimpi terbesar dari anak-anak yang pernah diungkapkan ke Mas Dev atau ke teman-teman pengajar dari si anak-anak ini? Apa yang mereka ingin buat ketika mereka sudah besar nanti, Mas? Ya, rata-rata anak-anak sih mimpi-mimpi mereka itu variatif. Ketika mereka ditanyakan mimpi mereka apa sih, banyak yang mimpi-mimpi mereka itu variatif. Hanya saja kami coba untuk memacu mereka untuk terus bermimpi dan jangan menjadikan latar belakang geografis itu sebagai salah satu penghalang mimpi, karena harusnya kesempatan untuk bermimpi itu bisa diraih oleh siapa saja, no matter kita dari mana atau tempat kita di mana, karena kita masih percaya dan berpengharapan bahwa Indonesia itu akan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalam pendidikannya. Dan kami berharap juga pemerintah masih bisa memberikan layanan pendidikan yang inklusif yang bukan saja dinikmati oleh orang-orang di daerah perkotaan yang non di daerah terluar, tertinggal dan terbelakang atau 3T. Sehingga kami mau supaya anak-anak yang di Kepulauan Aru atau di daerah-daerah perbatasan ini juga, kalau toh ada anak-anak yang di tempat lain yang bisa meraih mimpi-mimpi mereka, ya mereka juga harus punya daya juang juga dan punya usaha untuk mewujudkan mimpi itu, karena setiap orang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk bermimpi besar dan menjadi lebih besar lagi. Baik, ini mimpi yang kemudian diharapkan bisa nantinya membuat Kepulauan Aru ini menjadi lebih baik dengan adanya SDM-SDM di masa depan yang berkualitas. Mas, tapi yang juga menarik ketika saya bacakan informasi di awal tadi, di sekolah mimpi ini tidak hanya belajar misalnya pelajaran yang sudah ada di sekolah seperti matematika, bahasa Inggris, tapi juga ada pelajaran-pelajaran lain seperti kewirausahaan, ada kelas inspirasi, bahkan ada public speaking juga yang diajarkan untuk anak-anak. Kenapa kok dirasa penting untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran tersebut ke anak-anak, Mas? Ya, pada prinsipnya kita melihat bahwa perkembangan atau dinamika global ini yang menuntut kita untuk bisa adaptif dengan situasi sekarang gitu. Kita tahu bahwa sebetulnya di era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali disruptif, banyak sekali lapangan pekerjaan yang sebetulnya tergantikan oleh teknologi. Nah, oleh karena itu, tapi ada juga skill-skill yang memang dibutuhkan di abad ke-21 ini gitu. Nah, ketika pendidikan yang formalnya belum atau sementara menuju ke sana, kita juga harusnya sebagai pendidikan informal juga adaptif dengan itu, bahwa ada soft skill atau skill-skill tertentu yang memang harus dibekali kepada anak-anak agar mereka bisa resilient, agar mereka bisa survive nanti. Makanya kami coba untuk kembangkan
beberapa kelas yang sebetulnya menurut kami itu sangat dibutuhkan di abad ke-21 ini agar mereka resilient yang tadi saya sebutkan dan mereka juga bisa adaptif dengan kebutuhan. Karena sejauh ini kan kita lihat bahwa kenapa sampai banyak sekali terjadi angka pengangguran karena ada gap antara skill yang dibutuhkan industri dengan skill yang dimiliki oleh lulusan-lulusan atau pemuda-pemudi atau anak-anak yang mencari pekerjaan gitu. Sehingga kami coba untuk membekali mereka dengan skill-skill yang memang sangat dibutuhkan dengan kebutuhan di abad ini gitu. Baik, untuk mendukung hal tersebut, tentu kan butuh banyak perangkat pembelajaran, misalnya kayak buku-buku mungkin, atau literatur-literatur atau literasi lainnya. Nah ini biasanya dapat suplainya dari mana nih Mas Dev? Ya, sejauh ini sih ada beberapa, memang kami tidak pungkiri ada beberapa orang yang misalnya membantu kami dengan donasi buku. Ada beberapa teman yang dari Jakarta yang misalnya mereka melakukan internship atau mereka melakukan KKN atau apapun itu program ke sini, mereka sangat tersentuh. Setelah balik mereka sempat juga mendonasikan buku, menggerakkan orang untuk bisa mendonasikan buku ke kami. Dan kadang-kadang juga sebagai relawan-relawan di sekolah mimpi juga mereka justru selain waktu, energi yang mereka korbankan ke kami juga, bahkan material juga mereka korbankan untuk mendapat akses kepada sumber daya yang bisa menunjang proses pembelajaran di sekolah mimpi. Jadi sejauh ini sih kami upayakan secara independen. Memang sih belum ada pihak-pihak yang secara permanen atau secara sustainable mensupport kami, tetapi kami tetap berjalan dengan apa adanya dengan sumber daya yang sementara kami punya, itu yang kami pakai untuk berjalan atau terus melanjutkan layanan pendidikan ini, Mas. Baik, Mas Dev, semoga mimpi dari sekolah mimpi ini terus berlanjut, tetaplah bermimpi karena anak-anak di sana juga pasti butuh mimpi untuk bisa mewujudkan dan memajukan wilayah Kepulauan Aru. Terima kasih Mas Dev untuk dedikasinya, untuk pengabdiannya. Semoga selalu ini bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sana dan bisa memberikan dampak seperti yang tadi Mas Dev bilang, dampak dan juga legacy. Terima kasih Mas Devri Rizal Jabumir, penggagas Sekolah Mimpi, telah memberikan inspirasinya dan berbincang bersama kami di Newsline. Dan selamat kembali beraktivitas. Salam untuk anak-anak di sana, Mas Dev.